Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan ini, sebelum kita memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Setiawan, atau siswa-siswi bisa memanggil saya Pak Teguh. Mata pelajaran yang akan saya ampu itu adalah pelajaran matematika wajib untuk kelas 12 IPS 1. Ya, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya saya akan menyampaikan peta konsep yang akan kita pelajari selama satu semester ataupun pada bab dimensi 3, ya. Peta konsepnya yaitu jarak dalam ruang bidang datar, ya, yang dimana nanti dibagi menjadi 3 bagian. Ini kita akan menghitung jarak titik ke titik yang pertama, yang kedua adalah jarak titik ke garis, yang ketiga adalah jarak titik ke titik, yang harapannya kita bisa menggunakan ataupun menghitung hal tersebut untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tentunya dengan pendekatan matematika atau pendekatan menggunakan teorema Pythagoras yang pernah siswa-siswi pelajari tentunya di kelas 9 di MTS dan di kelas 10 ataukah kelas 11, ya. Mungkin ada yang lupa, nanti kita kembali mengingatnya dalam pelajaran ini. Oke, kita lanjut untuk yang pertama. Sebelum kita menghitung jarak titik ke titik, alangkah baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian titik, ya. Saya yakin siswa-siswi kalau menggambarkan titik itu sudah bisa, karena sangat gampang sekali ya untuk menggambarkan titik. Tapi kalau ditanya pengertian, belum semuanya bisa menjawab itu. Nah, ini secara definisi, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak berwujud dan tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran ataupun besaran, tidak mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar, dan tidak mempunyai tinggi. Untuk menggambarkan titik diperlukan simbol atau model seperti berikut. Ini ya, bisa kita gambarkan titik dengan seperti ini: segitiga, bintang, segi lima, ataupun seperti ini. Tapi pada umumnya kalau kita menggambarkan titik itu dengan bulatan kecil bundar, ya, bulatan kecil bundar. Simbol atau model dari sebuah titik biasanya diberi nama. Nama untuk sebuah titik biasanya dilambangkan dengan huruf kapital yang diletakkan dekat pada titik. Misalnya ini kita kasih titik, untuk penamaannya menggunakan alfabet, ya, A sampai Z, silahkan bisa dipilih, dan itu adalah kapital, bukan besar. Bedakan huruf kapital dengan huruf besar, ya. Huruf kapital itu seperti ini, kita tuliskan titik A yang letaknya di sekitar titiknya. Contoh yang kedua adalah penulisan titik Q, ya. Q-nya juga kapital, bukan besar, yang kita letakkan di sekitar titiknya, ya. Paham ya untuk pengertian titik, ya? Saya yakin untuk prakteknya sangat mudah, siswa-siswi bisa menggambarkan titik dan menamai titik tersebut. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari garis, yang dimana garis ini kita bentuk dengan bantuan minimal 2 titik. Minimal 2 titik itu bisa 3, ya, paling sedikit minimal itu bisa
minimal 2, berarti titik itu bisa 3, 4, 5 dan seterusnya untuk menggambarkan suatu garis. Oke, kita ke pengertian garis. Garis adalah ide atau gagasan yang bentuknya lurus memanjang kedua arah. Lurus memanjang kedua arah, tidak terbatas, tidak mempunyai lebar, tidak mempunyai tinggi, dan tidak bisa disentuh. Untuk menggambarkan sebuah garis dapat dilakukan dengan membuat goresan alat tulis sebagai berikut. Ini contoh garisnya ya. Ini kita kasih arah di kedua ujungnya, ujung kiri, ujung kanan ya. Ini harus lurus. Nah, ini untuk contoh yang kedua agak ke kanan, ke atas ke kanan, tetapi bentuknya masih lurus dan mempunyai 2 arah. Ini untuk menamainya. Menamai sebuah titik dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara. Yang pertama, dengan sebuah huruf kecil pada salah satu ujung garis. Nah, ini titik bisa kita garis. Mohon maaf, ini garis bisa kita namai dengan huruf N kecil. Jadi ini dinamakan garis N. Itu untuk penamaan yang pertama. Sedangkan untuk yang kedua, menggunakan 2 huruf besar yang diletakkan pada 2 titik pada garis tersebut. Ini contohnya untuk penamaan yang kedua, bisa kita letakkan huruf kapital di masing-masing ujungnya. Jadi nanti untuk penamaannya adalah garis AB. Kalau ini penamaannya adalah garis N. Paham ya sampai sini ya? Oke. Dan yang terakhir, pengertian dari bidang. Ya. Bidang diartikan sebagai permukaan rata yang meluas ke segala arah. Memiliki panjang, kalau tadi garis ya, titik. Ini untuk bidang itu memiliki panjang, memiliki lebar, tidak mempunyai tebal dan tidak dapat disentuh bidang. Misalkan bagian permukaan kaca, permukaan lantai, permukaan lebar kertas, atau permukaan dinding tembok kelas. Ini contoh untuk model gambar dari bidang. Bidang ini ya. Memberi nama suatu bidang dapat menggunakan huruf kecil, huruf besar, atau huruf-huruf Yunani seperti alfa, beta, dan gamma. Ini contohnya ya untuk bidang. Nah, ini untuk yang dicontohkan bidangnya adalah bidang persegi panjang. Bisa juga kita memberikan ataupun membuat bidang segitiga, segi 5, dan lain sebagainya. Itu tadi pengertian pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, untuk kesempatan ini, di bab ini kita akan mempelajari babnya adalah dimensi 3 ya. Dimensi 3 nanti untuk contoh bangunnya kita menggunakan contoh bangun dimensi 3, bisa menggunakan kubus, bisa menggunakan balok, limas, prisma, kerucut, bola, dan sebagainya, ataupun bangun yang mempunyai volume. Itu yang dinamakan dimensi 3. Atau di sini didefinisikan ruang diartikan sebagai unsur geometri yang mempunyai panjang, ini ya, mempunyai panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Oleh karena itu ruang disebut sebagai bangun 3 dimensi karena memiliki 3 unsur, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Ini sudah saya contohkan tadi. Contohnya yaitu kubus, balok, prisma, dan lain-lain. Untuk pengantar, saya rasa cukup dulu sebelum kita masuk untuk menghitung panjang ataupun jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, ataupun jarak titik ke bidang. Untuk kesempatan ini
kita cukupkan dulu. Kita untuk pertemuan kedua akan masuk ke materi tersebut ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan jangan lupa protokol kesehatan ya, 3M ataupun 5M. 3M ya. Ada yang masih ingat 3M? Ya, betul. Bagus sekali ada yang masih ingat ya. Oke. Untuk kesempatan ini sekian dulu, kita akan bertemu di kesempatan ataupun pertemuan kedua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.